Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini masih tentang teks fabel dengan kompetensi dasar 3.16, menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita. Tolong disimak baik-baik ya, Nak. Materi pembelajaran yang pertama yaitu tentang struktur teks fabel. Di dalam struktur teks fabel itu terbagi atas 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua, komplikasi. Berisi bagian munculnya masalah atau konflik cerita. Nah, biasanya ini berisi tentang masalah yang dialami oleh tokoh utama atau dapat berupa konflik atau pertentangan dengan tokoh lainnya. Nah, pada bagian ini juga menjadi inti dari sebuah teks. Jika tidak ada masalah, maka masalah harus diciptakan. Nah, baiklah, struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah atau solusi dari konflik yang terjadi atau yang dialami tokoh. Pada bagian ini merupakan kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. Yang mana masalah harus kita selesaikan dengan cara yang kreatif. Nah, struktur yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah koda. Yaitu bagian akhir cerita yang berisi kesimpulan atau pesan moral terkait dengan cerita yang telah disampaikan. Di sini ada contoh tentang menganalisis telaah struktur teks fabel, mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Silakan anak-anak ibu sekalian membacanya. Baiklah, kita lanjut materi yang kedua tentang unsur-unsur kebahasaan pada teks fabel. Yang pertama yaitu ada kata kerja. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Dan yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dan yang keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Baiklah, di sini ibu guru akan menjelaskannya satu persatu. 1. Kata kerja. Kata kerja terbagi atas 2. Yang pertama, kata kerja aktif transitif, dan yang kedua, kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek di dalam kalimat. Contohnya, memegang, mengangkat, melihat, mengucapkan, menyelamatkan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek di dalam kalimat. Contohnya, kata terdapat, mempunyai, hidup, tinggal,
diam, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Unsur kebahasaan yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Contohnya, sang semut mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Atau, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Nah, unsur kebahasaan yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada, atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Contohnya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Nah, terlihat ya. Di dalam contoh penggunaan kata keterangan tempat dan waktu, ada menggunakan kata pada dan di pada suatu hari, di taman, pada suatu pagi, dan di ranting. Nah, kita lanjut. Unsur kebahasaan yang keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra-kalimat. Sedangkan kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam sebuah paragraf atau dalam teks. Contoh, beruang sang pemilik rumah sangat suka. Lalu, ia memberi ongkos lebih untuk kus-tikus dan jiji jerapah. Contoh berikutnya, dengan gembira kus-tikus naik ke leher sang jerapah. Kemudian, dia memegang kaleng cat dengan mulutnya. Contoh terakhir, akhirnya, mulai saat itu Jiji dan Kus bekerja sama sebagai tukang cat di kampung tersebut. Nah, begitulah penjelasan Ibu tentang unsur kebahasaan pada teks fabel. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu guru semuanya dapat memahaminya dan mengerti dengan baik. Baiklah, untuk menguji pemahaman Ananda semuanya, silahkan kita masuk kepada LKPD. Ananda Ibu semuanya, kalian akan berdiskusi di dalam kelompoknya untuk menganalisis telaah struktur teks fabel dan unsur kebahasaan pada teks fabel yang sudah Ibu sajikan pada LKPD yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Selamat bekerja. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dengan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.